Coba saya katakan, coba di dalam pengajaran Yesus, kitab Lukas ini perjanjian baru, kita nggak usah ambil perjanjian lama. Di kitab Anda dikatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya. Ya, ya, Oke? ya. Itu yang diajarkan. Nah, Ya. sekarang orang yang berserah diri mentaati perintah Tuhannya disebut oleh Yesus orang yang berbahagia, yang mentaati perintah Tuhan, ya kan? Ah, Nah, sekarang mana perintah Tuhan yang Anda taati? perintah Tuhan apa, Pak? Saya mau tanya. Firman bukan? Perintah Tuhan itu Anda boleh baca di dalam Ulangan 11 nomor 1 atau Matius 5. Firman bukan perintah Tuhan. Firman, jelas firman. Nah, firman yang jadi manusia siapa? Loh, kok firman jadi manusia, Pak? Loh, firman yang jadi manusia siapa? Atau pandangan Islam deh, kalimatullah itu apa sih? Kalimatullah itu adalah perkataan Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Nah, keinginan Tuhan, perkataan Tuhan. Terus Firman bagi manusia itu siapa Ya. kalau di Alkitab? Yesus. firman menjadi manusia di dalam kitab Anda adalah Yesus. Iya. Kalimatullah Maksudnya gimana itu, Pak? Kita urai dulu, kita urai dulu. Firman itu apa menurut Anda? Kan tadi yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Nah, firman Iya, itu orang yang mentaati perkataan Tuhan, betul. Tuhan, perkataan Tuhan itu apa? Firman dan firman itu sekarang Firman. menjadi manusia. Mana firman itu ketika jadi Kok manusia? firman bisa tidak, Pak, perkataan itu menjadi manusia? Hah? Bisa. Firman itu kan kata. Ya, Eh, bisa nggak firman menjadi manusia? Kalau firman jadi buku aja bisa, kenapa firman jadi manusia nggak bisa? Oke. Kalau firman menjadi buku bisa, berarti firman menjadi pohon juga bisa. Bisa, Allah dengan berfirman. Oke. Nah, apakah kemudian pohon itu maka apakah kemudian pohon itu adalah Tuhan? Bukan, artinya firmannya, Pak. Kan Bapak bicara orang yang berbahagia kan bukan berarti. Nah, penciptaan juga itu namanya firman. Perintah Allah juga namanya firman. Maksud Anda firman ini siapa? Tunggu dulu. Maksud Anda firman itu apa? Maksud Anda firman itu apa dulu? Firman yang jadi manusia. Enggak, yang saya tanya, firman satu kata ini itu apa menurut Anda? Ya Yesus, firman yang jadi manusia. Loh, dari mana ke mana Anda mengatakan Yesus adalah firman? Firman itu apa, Pak? Firman itu kan perkataan Allah. Ya itu yang saya bilang. Nah, apakah Yesus itu manusia atau perkataan, Pak? Manusia, perkataan. Firman Loh, yang Yesus hidup. itu perkataan. Tunggu dulu, Yesus itu perkataan atau manusia? Perkataan, Pak, yang mewujud jadi manusia objeknya. Sama. Jadi perkataan itu mewujud gitu. Jadi ketika saya kasih analogi, ketika saya mengatakan nasi, artinya apa itu, Pak? Itu kan perkataan tuh, nasi itu perkataan. Nah, kemudian perkataan saya ketika mengatakan nasi, apa yang menjadi nasi, Pak? Ini Bapak Saya yang menjadi nasi. Pak Ustadz ceritanya sama kayak gini nih, kayak orang yang nanya apa? Enggak, Anda kan mengatakan perkataan itu adalah apa? Firman itu adalah perkataan. Saya tanya, Yesus itu perkataan atau manusia? Anda mengatakan perkataan yang menjadi manusia. Nah, sekarang ketika saya mengatakan nasi, apakah saya yang menjadi nasi atau perkataan saya ini yang keluar dari mulut saya ini berupa nasi atau gimana ceritanya itu, Pak? Ceritanya kayak gini, Bapak. Sama saya buat robot. Kan banyak tuh sekarang yang ciptain robot. Robotnya cantik. Sekarang ada robot manusia yang mirip banget, udah sempurna. Dia bisa memuji yang melihat memuji robot itu. Cantik ya wajahnya, tapi dia bisa memuji yang menciptainya.
yaitu yang punya yang ciptanya, yaitu yang membuat robotnya. Nah, Sama. tadi yang membuat robot itu menjadi robot gak, Pak? Tadi yang membuat robot itu menjadi robot? Yang nggak jadi robot, tapi ciptaannya itu karena ilmunya itu yang ada di dalam diri robot ini. Oh, berarti Yesus ciptaan kan? Nah, artinya masa begini loh Pak, itu ciptaan itu skala manusia yang berpikirannya bagaimana Allah. Loh, Tuhan memberikan hikmat kepada manusia supaya manusia itu bisa mengungkap rahasia-rahasia. Itu Kan poinnya. tadi perintahnya kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu, kan begitu. Nah sekarang ketika Anda mengambil contoh boneka dibuat oleh manusia, sekarang yang membuatnya itu yang menjadi boneka atau gimana? Ya yang bukan yang jadi boneka yang buatnya. Sama perintah firman Allah, Yesus perintahnya. Ya itu kembali ke Allah sendiri, ke firman-Nya. Oke, berarti Yesus itu ciptaan kan yang berasal dari firman? Dia ciptaannya tapi bukan dicipta kayak apa dengan tanah liat, dengan debu, bukan dengan firman. Iya, berarti Yesus itu ciptaan. Entah. Berarti Yesus itu ciptaan. Beda lah Pak, kalau ciptaan itu enggak, saya tanya kepada Anda, Yesus itu ciptaan atau bukan? kalau ciptaan kan ada bahan baku Pak. Ini nggak ada bahan baku Pak. Lah, Yesus bahan bakunya ada dari roh. Dia berasal dari daging. Sama seperti manusia lain, roh dan daging. Manusia biasa itu kan pakai debu tanah. Iya, Yesus memang bukan manusia biasa, Pak. Diterangkan di dalam Lukas, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ayo orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus, seorang yang telah ditentukan Allah. Dia bukan manusia biasa, dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan menggunakan kekuatan dan mujizat. Yesus itu memang bukan manusia biasa. Yang jadi pertanyaan, Yesus itu ciptaan atau bukan? Bukan. Oh, berarti patung boneka yang dibikin tadi itu bukan ciptaan, tapi orangnya sendiri yang jadi patung gitu. Orang sendiri jadi patung mana sih? Nah, tadi kan firman itu perkataan, Pak. Kan tadi Bapak bilang yang berbahagia yaitu mereka yang mendengarkan perintah Allah. Dan Iya, betul. Oh, ya, betul. Sekarang perkataan Tuhannya yang Anda maksud perkataan itu adalah Yesus kan? Iya. Nah, sekarang Yesus itu manusia atau perkataan? Ya kalau dia sekarang kembali ke Tuhan udah kembali ke dirinya dia. Berarti boneka yang tadi kembali kepada diri orang yang membuatnya gitu. Iya. Oh, jadi boneka itu berubah kembali menjadi pembuatnya. Kenapa? Boneka yang diciptakan berdasarkan kehendak, berdasarkan perkataan, berdasarkan keinginan, berubah kembali menjadi penciptanya gitu. Ya bukan begitu juga Pak. Sama kayak begini Pak. Lah kan begini Bapak, saya ahli bikin boneka. Boneka yang saya buat itu berasal dari ide saya, dari gagasan saya, dari perkataan saya. Kasih saya obeng, siapkan saya damar, siapkan saya plastik, siapkan saya bensin. Saya ingin membuat boneka. Saya buatlah itu berdasarkan dari gagasan, ide, pikiran, perkataan saya. Jadilah dia boneka. Apakah boneka itu adalah saya? Atau saya katakan pada mulanya boneka itu adalah perkataan saya. Pada mulanya boneka itu adalah ide saya. Pada mulanya boneka itu adalah gagasan saya. Apakah kemudian boneka itu adalah saya? Ya bukan seperti itu juga Pak. Lalu? Inti poinnya kan kita bisa melihat kuasanya Pak. Kalau saya bilang, kalau kita ngebahas masalah tentang ketuhanan atau tentang duduk sebelah kanan Allah, kan buktinya dari itu aja saya terpatokan kenapa dia Tuhan. Karena benar namanya kuasa di bumi dan di surga, gak ada yang lain yang bisa ngalahin. Bahkan pas untuk membenarkannya, untuk Bapaknya itu. Bapak, boneka yang saya buat tadi itu Pak, bisa menulis, bisa bersuara. Ya. Bisa kemudian
berjalan dan seterusnya. Ya. Dibandingkan benda mati yang lain, boneka yang saya buat itu jauh lebih hebat. Ya. Nah, apakah kemudian boneka itu adalah saya? Boneka itu bisa, iya. Boneka itu adalah saya gitu. Bisa, iya. Karena ide-idenya ketika bonekanya itu dihancurin, dia buat boneka lain lagi, dia bisa. Jadi bahasanya gini Pak, tubuh ini kayak pakaian Pak. Iya, boneka yang tadi itu rusak, mati, disalib. Apakah saya yang membuat boneka ini juga ikut mati? Kenapa? Yang saya Boneka yang saya buat tadi itu ya hancur, ya dihantam hammer sama tetangga. Apakah kemudian saya juga hancur? tidak. Berarti saya dan boneka beda. Beda. Udah. Jadi yang dimaksud apa yang diterangkan oleh Yesus Isinya Pak. gimana? Yang disembah ya firman dan kuasanya Pak, isinya Pak. Yang menciptakan bonekanya yang Anda sanjung sebagai pencipta atau ciptaannya yang berupa boneka? Ciptaannya Pak. Yang dicipta Pak. Jadi Anda lebih menyembah yang dicipta daripada yang mencipta gitu? Ciptaannya Pak, dan ciptaannya itu adalah barang siapa yang percaya dia akan selamat. Percaya sebagai utusan atau percaya sebagai yang membuat boneka? Sebagai yang buat boneka boleh, sebagai yang utusan nggak boleh. Itu kan cuma penyebutan aja. Nggak bisa begitu Bapak. Nggak waras kemudian seseorang kalau menganggap boneka itu adalah si pembuat boneka. Nggak waras itu namanya Pak. Itu sinting namanya itu. Ya, tapi kan nyatanya sah-sah aja itu kalau misalnya kuasanya ada loh Pak. Kuasanya kan Iya, sah-sah saja kalau kalau ada boneka mampu berbicara, bisa berjalan, kemudian dikatakan ini mirip orang ya, sah-sah saja. Tapi dia tetap aja bukan orang, dia ciptaan. Hanya orang gila yang kemudian manusia yang mirip, boneka yang mirip manusia itu dianggap manusia. Hanya orang gila itu Pak. Di antara boneka yang aku buat, ada boneka yang lebih hebat, bisa salto, ya, bisa naik motor, bisa naik sepeda. Apakah kemudian orang akan mengatakan, oh ini pasti Tuhan ini, karena dia bisa begini dan begono? Padahal dia adalah buatan, dia adalah ciptaan dari yang maha kuasa, dari yang maha pencipta. Sehingga boneka itu ketika dia datang, apa yang dikatakan? Dia perkenalkan dirinya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku adalah boneka yang diutus oleh pembuatku. Hanya orang gila yang kemudian tidak mau mendengarkan perkataan boneka itu dan menyembah boneka itu. Sementara sang boneka mengatakan, aku ini hanya buatan. Kalian harus mempercayai kepada yang membuat aku, yaitu Bapa yang ada di surga. Tapi kamu bisa kemudian naik motor boneka? Memang bisa, karena aku sudah dibuat seperti itu oleh Bapakku. Tapi kamu bisa boneka berjalan di atas daerah? Memang bisa, karena Bapak yang membuatku sudah men-setting seperti itu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang kulakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Dia yang men-setting aku. Sembahlah kepada Dia, hanya kepada Dia saja engkau kembali. Gimana tuh Pak? Jadi orang yang kemudian mengatakan boneka itu adalah pembuatnya itu sendiri, orang sedeng. Ini nyata loh Pak. Dalil Pak, dalil. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Boneka itu mampu diberi kekuatan, diberi mujizat, diberi tanda-tanda. Kenapa? Karena dia sebagai wakil Tuhan untuk mengajarkan kepada manusia, memberikan contoh, mempraktekkan. Makanya kemudian ketika boneka ini kelak dikatakan bahwa tidak semua yang menganggap dan menyeru memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Tidak semua boneka itu berkata, tidak semua orang yang menganggapku hebat, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang telah
melakukan kehendak Bapakku. Nah sekarang ada nggak kehendak Bapa agar manusia menyembah kepada bonekanya? Nggak ada, Bapak. Makanya Yesus ketika dia datang mengajarkan keselamatan itu adalah engkau melakukan hukum Taurat dan tidak menghilangkannya meski setitik pun, dan mengajarkan kepada orang lain, maka engkau akan memperoleh tempat tertinggi di dalam kerajaan Tuhan. Boneka itu mengatakan itu, Pak. Pesuruhnya mengatakan begitu, utusannya mengatakan begitu, ciptaannya yang mengajarkan begitu. Lalu siapa kita yang kemudian memaksakan sang boneka itu adalah yang membuat boneka? Pak. Ya, Halo. Jadi iya, silakan. Diskusi Pak, ini kan tentang keberadaan tentang Iya, apa tuh? Ini kan kita emang nggak bisa memaksakan suatu kepercayaan yang lain ya Pak. Ini kan berdasarkan iya, pengalaman. iya, betul. Ya, namanya diskusi ya kan, kita namanya di manusia ini di dunia ini emang nama itu, nama Yesus atau nama Isa itu menjadi perbantahan, itu sesuai Iya. kitab, menjadi perbantahan emang. Ada benarkah Tuhan ataukah tidak, ya itu. Tapi kalau kita berpatokan dengan ayat-ayat seperti itu emang sangat membingungkan Kak. Membingungkan Pak, saya akui saya membingungkan, tapi kita bisa lihat dari bukti kuasanya itu Pak. Kalau kita berpatokan dengan kalimat-kalimat situ, kita akan berputar-putar di situ terus Pak. Tapi kita harus merasakan kuasa. Kalau emang benar Allah Maha Kuasa, dia harus bisa membuktikan kuasanya. Tapi perlu diingat, dan yang tadi Bapak bilang, harus diuji kuasanya itu. Karena iblis pun atau setan pun bisa menyamai. Tapi yang bisa membedakan, membuat orang itu menjadi berubah. Itu Pak, perbedaannya di situ yang tadi saya bilang. Tapi kalau bicara tentang kalimat-kalimat yang tadi, jujur itu memang sangat membingungkan, dan memang sangat sulit untuk mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena ada kalimat-kalimat seperti itu. Tapi kan kita bisa lihat poinnya, kekuasaannya itu. Benarkah dia kuasa? Benarkah dia, kalau emang dia Yesus adalah Tuhan, buktiin kuasanya. Dan itu banyak yang membuktikan. Kalau kita melihat dari sisi agama yang pernah mengalami ya, sisi orang Kristen, masa saya berdoa yang menampaki lain? Kan ada orang-orang yang mau berpengalaman seperti itu kan Mbak. Bukan, kamu bukan Tuhan saya, kenapa kamu yang datang? Nah itu kan bukti kuasa yang akhirnya dia bisa berubah. Ya contohnya kayak Khairul Anwar itu, boleh dilihat kesaksiannya kan. Khairul Anwar yang tadinya pembunuh, penjahat, pemabuk, atau Daud, dia emang sebelumnya juga nggak percaya Yesus itu Tuhan, gitu Pak. Tapi ya itu kan kembali lagi semua kepercayaan masing-masing. Untuk menjadi percaya itu punya keyakinan masing-masing, terserah. Makanya kan kita diskusinya apa benar, bagaimana cara penyucian hatinya. Dan ternyata penyucian hati itu ada yang mengalami, ya bukan berarti suci ya, artinya penyucian hati itu untuk berubah, yang tadi hatinya tidak baik jadi baik. Ya itu kan ada banyak orang yang bermacam-macam mengalami seperti itu, ya kayak Khairul Anwar, Tony Daud, itu kan penyucian hati, artinya perubahan. Termasuk saya yang tadinya suka menonton film porno, suka mabuk, itu perubahan karena nama Yesus. Jadi yang akhirnya mengiyakan Yesus itu Tuhan. Kalau masalah yang lain terserah orang nggak percaya apa tidak, tapi ya coba aja selidiki sendiri gitu Pak. Kalau Bapak serang dengan ayat-ayat seperti itu, ya emang membingungkan Pak. Tapi nyata, tinggal itu aja Pak. Kalau pandangan saya Pak. Iya, baik saudara saya Joshua ya, saya bukan dalam hal ini memaksakan Anda untuk memahami apa yang kemudian saya paparkan, bukan. Tapi karena menambah pengetahuan buat saya juga sih Pak, sah-sah aja. Iya. Jadi ntar nama Tuhan juga, apa ini maksudnya Tuhan, gitu. Sah-sah aja nggak apa-apa. Oke, hanya saja sebagai saudara, Anda boleh
menasihati saya pun boleh menasihati Anda. Karena dua mata rantai agama ini mengaku sebagai agama benar, mengaku sebagai ajaran yang menyelamatkan manusia. Ya, betul. Di dalam Al-Quran kami Bapak diceritakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada utusan-utusannya. Lalu kemudian mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ini kaidah di dalam pengajaran agama Islam. Nah, kalau saya menjadi saudara Joshua, setelah saya melihat di dalam pengajaran Yesus di Matius yang Anda sebutkan tadi, bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, atau Tuhan, atau Kurius, atau junjungan, atau guru akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan, nah berarti ada di sini penekanan, melainkan mereka yang melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kalau saya jadi saudara, saya akan bertanya kepada diri saya di dalam renungan saya, di dalam saya kemudian mencari identitas Tuhan dan identitas saya. Saya akan bertanya kepada diri saya, apakah saya menyembah Yesus itu sudah merupakan kehendak Bapa yang di surga? Itu aja sederhana. Kalau saya Bapak, kalau saya saudara, saya mengatakan, apakah saya menganggap Yesus itu Rasulullah, Yesus itu Nabi Allah, sudah berdasar terhadap kehendak Allah? Jawabannya saya temukan di Al-Quran, jawabannya juga saya temukan di kitab Anda, bahwa ya, Yesus atau Isa itu adalah utusan Allah. Nah itu makanya saya mengatakan sah, kemudian iman saya mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Nah sekarang Anda mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Adakah kehendak Bapak demikian? Cari di Al-Quran, cari di kitab Anda. Saya kira begitu, Saudara Joshua, terima kasih banyak atas dialog kita pada sore hari ini. Saya bukan menghakimi, Anda pun tidak menghakimi saya. Karena emang silakan. Sudah menambah wawasan, dan itu juga menjadi perenungan buat saya. Apa yang Bapak lontarkan ke saya, kalimat-kalimat yang sangat membingungkan, tapi itu pasti ada jawabannya. Cuma emang ini yang menjadi perenungan di Alkitab saya di Galatia 4 yang dikatakan Agar dan Sarah ini kedua-duanya menjadi penentuan Allah di Galatia 4. Agar Galatia 4 nomor 4 Pak. Galatia 4 tentang Hagar dan Sarah Pak. Ya, dua-duanya menjadi ketentuan Allah. Jadi dalam perenungan saya begini Pak. Jadi kalau emang dari pihak muslim keturunan Hajar, ya lakukanlah apa yang menjadi syariatnya orang muslim atau Islam untuk jalani aja gitu. Begitu juga dari orang Kristen, karena di Alkitab saya jadi perenungan saya begitu. Buat yang dari keturunan Sarah yaitu Ishak atau Yesus, ya lakukanlah yang disampaikan, yang diajarkan Tuhan Yesus untuk tentang kasih, mengasihi, mengampuni, lakukanlah. Kalau bicara tentang untuk menyembah Yesus itu kembali masing-masing ya. Jadi ya seperti itu pandangan saya. Jadi saya nggak mau menyalahkan Islam dan saya juga nggak mau menyalahkan Kristen. Jadi dua-duanya ini sebenarnya di hadapan Allah itu menjadi ketentuan. Apakah dia melakukan perintah Allah yang tidak merugikan sesama manusia, yaitu menjadi buat penilaian Allah tersendiri Pak. Begitu menurut pandangan saya. Saya kira itu aja dulu Pak. Sekian, terima kasih.
Oke, terima kasih saudara saya ya. Kok boleh mohon izin kepada tim ZTZ ke depannya dengan saudara kita ini saya ingin membahas tentang kebenaran sejarah berdasar terhadap Galatia 4 nomor 24. Ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan yang melahirkan anak-anak perhambaan itulah Hagar. Mungkin besok atau lusa atau kapan saja saudara kita punya waktu, kita akan menguji siapa yang kemudian dijanjikan oleh Allah yang di tangannya berkobar-kobar ya, hukum Allah yang kemudian berasal dari Gunung Sinai. Demikian para sahabat, terima kasih saudara Joshua atas waktu dan ilmu yang sudah dipaparkan pada sore hari ini. Ilmunya menjadi catatan-catatan penting bagi saya. Kalaupun di dalam dialog kita ada penekanan suara dari saya, itu semata-mata untuk menghilangkan rasa ngantuk dan retorika di dalam menyampaikan sebuah konsep. Bukan berarti saya menghujat atau menganggap remeh saudara, tapi itu semata-mata retorika di dalam menyampaikan sebuah opini. Demikian dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bang Suma, jangan dipanggil Ustadz. Oh, Bang Suma.